Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali lagi dalam acara Sambung Rasa, penggugah jiwa, penyambung rasa yang selalu setia menemani pemirsa di rumah menjelang waktu berbuka. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki hari ke-23 di bulan suci Ramadan ini, yang artinya kita sudah menginjak hari ketiga dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Seperti biasa, di hadapan kita telah hadir Al-Ustadz Kiai Haji Om Surahman yang akan memberikan tausiah kepada pemirsa setia di rumah terkait pertanyaan dan juga apa saja yang akan beliau sampaikan kepada kita. Di episode sebelumnya kita membahas terkait malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, apa yang akan kita bahas? Kita langsung tanyakan kepada Ustadz. Ustadz, kemarin kita membahas terkait mengapa malam Lailatul Qadar itu disembunyikan waktunya, Ustadz. Nah, untuk hari ini kita pindah pembahasannya, Ustadz. Menjelang akhir-akhir di bulan suci Ramadan ini, amalan apa lagi yang bisa kita lakukan, Ustadz, di akhir menjelang bulan Ramadan? Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau perjalanan sudah 3/4, berarti kita tinggal 1/4 perjalanan lagi. Sudah waktunya kita evaluasi dulu. Apakah kita benar-benar ada di track yang benar? Apakah kita sedang menyimpang? Untuk mengukur apakah dalam jalan yang tepat atau menyimpang, kita ukur dengan tujuan. Ketika orang semakin lama semakin dekat kepada tujuan, berarti dia sudah ada di dalam jalan yang benar. Ketika semakin hari semakin jauh dari tujuan, berarti ada masalah. Kita harus kaji ulang perjalanan hidup ini. Nah, begitu juga perjalanan Ramadan. Di minggu terakhir ini kita tepat sekali untuk mengadakan evaluasi. Para ulama menyebut ada 5 tujuan Ramadan yang dengan itu kita ukur kita semakin dekat atau tidak. Pertama, tujuan Ramadan itu tajdidul iman wa taqwiyatuhu, memperbaharui iman dan menguatkannya. Berarti kita harus mengukur apakah iman kita semakin kuat atau tidak. Adakah pembaharuan iman itu atau tidak. Ukuran iman itu kan di dalam hati. Iman itu di dalam hati. Di mana kelihatan dia kuat atau tidak dalam mendorong kebaikan. Ketika imannya kuat, dorongannya kuat. Ketika imannya lemah, berarti dorongan kebaikan itu lemah. Mari kita ukur apakah kita semakin bersemangat ibadah atau tidak. Yang sederhana saja, apakah kita semakin tepat sholat? Yang mestinya tepat sholat. Kenapa? Pada bulan Ramadan orang punya jadwal, tiap orang. Jadwal itu urusan penting. Seharusnya itu yang dimaksud oleh para ulama, sebetulnya menguatkan iman. Apa iman itu? Salah satunya reaksi terhadap waktu sholat. Itu menunjukkan kuatnya iman. Mudah-mudahan kita sudah meningkat. Buktinya kita semua memperhatikan waktu sholat dengan sangat rinci. Bahkan menit dihitung, detik dihitung. Yang kedua diantaranya, apakah semakin kita bersegera ke masjid, semakin rindu ke masjid atau tidak. Itu namanya taqwiyatul iman. Itu ukuran pertama. Kedua, kata para ulama adalah tahdzibun nafsi, menyiapkan jiwa, menguatkan jiwa. Apakah kita hidup semakin lama semakin sabar
Gitu, semestinya Ramadan semakin akhir kita semakin sabar. Yang ketiga adalah kasrus syahwat. Sudah mampukah kita mengalahkan syahwat kita? Seperti yang kita perbincangkan sejak awal. Semestinya di bulan Ramadan, ruh yang memimpin tubuh. Itu yang dimaksud kasrus syahwat. Pada sebelumnya, kebanyakan kita kan dipimpin oleh tubuh. Dipimpin oleh perut, dipimpin oleh kehendak, dipimpin oleh hawa nafsu. Di Ramadan dibalik. Mudah-mudahan kita semakin lama, semakin ke ujung, semakin mampu menguasai syahwat kita. Itu namanya kasrus syahwat. Yang keempat adalah tayyinul hawas wa masair. Apakah kita semakin lembut hati? Setiap orang yang masuk Ramadan di ujung harus melahirkan kelembutan hati. Semakin pedulikah kita kepada orang lain, kepada penderitaan orang lain, kepada lapar orang lain. Jadi hakikatnya saum itu merasakan lapar orang lain sehingga timbul tayyinul hawas wa masair, kelembutan hati. Dan yang kelima, tujuan saum sebagai target adalah sehat. Sumut tasihu, pernah kita bahas. Apakah semakin sehat hidup kita? Nah, itu adalah ukuran-ukuran yang patut kita kaji ulang. Kita pandang kembali, kita rasakan kembali. Apakah iman kita semakin kuat? Ataukah kedua, apakah kita semakin mampu menahan diri? Apakah kita mampu semakin menggerakkan tubuh kita dengan ruhani kita, memimpin syahwat kita? Kemudian kepedulian kepada orang lain, apakah semakin kuat dengan merasakan lapar mereka, semestinya membangkitkan rasa kasih sayang. Kemudian kesehatan, insya Allah. Apalagi, nah yang kedua yang penting adalah ketika Rasul sudah mengisyaratkan rubbaso imin laisalahu min siyamihi ilal ju, rubbaqo imin laisalahu min qiyamihi ilal sahar. Ada orang yang saum tapi tidak dapat apa-apa dari saumnya kecuali lapar saja. Tidak dapat apa-apa dari bangun malam kecuali ya bagadang saja. Kurang tidur saja. Berarti ada saum-saum yang dilakukan tapi tidak menghasilkan tujuan yang tadi. Nah, itulah yang paling penting kita bahas sekarang sebetulnya. Dalam pengertian boleh jadi ada amalan-amalan yang bisa merusak pahala saum kita. Itu yang paling penting. Di samping kita membangun amal sebanyak-banyaknya, tapi kita memperhatikan hamanya. Karena Rasul mengatakan itu, banyak orang yang saum tidak dapat apa-apa, kecuali lapar saja. Tidak bangun malam kecuali begadang saja. Apa yang terjadi? Mereka mampu meninggalkan yang haram, tapi tidak mampu meninggalkan yang merusak pahala saum. Gitu. Itu yang berat. Kalau saum sekedar meninggalkan lapar dan dahaga, anak kecil pun 7 tahun tamat. Tapi Rasul menengarai banyak orang tidak sampai kepada tujuan yang kita sebut tadi. Kenapa? Dari yang haram mampu, dari yang membatalkan mampu, tapi dari yang merusak saum tidak mampu. Ucapan yang kotor, kemudian bertengkar. Pernah satu pagi Nabi menemukan seorang perempuan bertengkar, buka kamu, tidak ada manfaatnya kamu saum. Itu sebabnya kita harus memperhatikan di samping yang pertama meningkatkan kualitas, tapi menjaga hama itu. Boleh jadi selama ini kita merasa saum kita bagus, kita saum baik, padahal boleh jadi kita marah, boleh jadi pernah berdusta, padahal man lam yada qaula zuri wal amala bi laisa dilai hajatun fi an yada'atu amahu wasarabahu. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan kepalsuan, maka Allah tidak butuh saumnya. Barangkali itu yang jadi latar belakang itu kekhawatiran kita. Boleh jadi saum kita banyak cacatnya, boleh jadi saum kita banyak kurangnya, boleh jadi kita merasa tampan padahal banyak noda di wajahnya. Bagaimana? Pertama tadi bercermin kepada diri kita sendiri. Kedua, nah,
Di samping kepedulian kepada sesama manusia itu bagian tujuan saum, maka itu juga salah satu cara untuk meredam kekhawatiran kita. Allah masih sediakan satu pintu. Apakah pintu sedekah? Berbuat baik kepada sesama manusia, termasuk zakat. Itulah yang akan bisa membersihkan noda-noda dan kotor-kotor yang boleh jadi saumnya tamat secara dari yang membatalkan, tapi kadang-kadang mendusta satu noda. Kemudian bertengkar, noda lain. Kemudian bicara kasar, noda lain. Seperti kita ulangan, udah bersih tapi ada tinta. Mesti ada tip kan? Iya. Nah, di antara tip barangkali kalau diandaikan kita meningkat kepedulian kepada sesama manusia. Itu tip untuk bisa menghilangkan cacat-cacat itu. Disebutnya as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi. Bahwa sedekah itu bisa memadamkan kebencian Allah, kemarahan Allah. Artinya dalam pengertian seperti tadi, ketika catatan kita ada kotornya, bisa dihapus dengan sedekah, dengan amal-amal yang bisa membantu kita menyelamatkan saum kita, barangkali itu. Evaluasi mendekati tujuan atau tidak, kalau kurang ditambah, dan apabila ada noda dan cacat, ada ikhtiar Allah untuk menyelamatkan kita. Barangkali itu yang pertama. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan zakat fitrah itu bersifat wajib ya Ustaz ya. Iya. Makna diwajibkannya zakat fitrah itu apa bagi kita Ustaz? Itu yang saya maksud tadi. Bagaimana Allah mempunyai, tentu karena dia menciptakan kita, tahu persis kita. Seteliti-telitinya kita masih ada saja noda cacat begitu, apalagi yang tidak teliti. Tapi Allah Maha Sayang kepada kita. Justru zakat fitrah itu bagian cara Allah memberi ruang kepada kita untuk menyelamatkan saum kita yang sudah bagus tapi ada cacat, ada kotor. Maka itulah makna zakat fitrah, kasih sayang Allah. Satu, tu'matan lil masakin, kemudian tuhrotan lisoim, kata Rasulullah. Waradallahu zakata fitri, Allah mewajibkan zakat fitrah. Apa fungsinya? Tuhrotan lisoimi, pensuci bagi orang yang saum. Minal lagwi warofasi, dari ucapan-ucapan yang tidak perlu, dari rofas, dan yang tadi kita sebutkan, macam-macam perbuatan yang tidak membatalkan tapi mengotori. Itu yang kita khawatirkan. Saya sampaikan tadi, kalau tamat saum budak bisa, tapi bersih dari noda-noda itu. Tapi tadi disampaikan oleh pertanyaan kedua, Allah sangat sayang kepada kita. Dia buka ruang, bayarlah zakat fitrah. Ada dua sisi. Yang satu tadi saya sampaikan di awal, tayyunul hawas wa masair, meningkatkan kepedulian kepada sesama orang, membantu orang miskin. Kedua, kita sendiri punya manfaat. Kenapa? Dengan itu yang digambarkan secara lambang memadamkan murka Allah, artinya menghapus kesalahan-kesalahan kita, noda-noda cacat di saum kita selama perjalanan kita sampai ke hari 23 ini kan kita secara diri sendiri pun tidak yakin benar apakah benar-benar bersih. Itulah mana zakat fitrah, kasih sayang Allah. Pertama tentu jadi sumber makanan kepada orang miskin. Yang diberinya Allah kasih sayang lewat syariat Allah memberikan jaminan kehidupan buat mereka. Sekaligus untuk kita jadi penghapus dari kesalahan-kesalahan. Jadi zakat fitrah itu kasih sayang Allah supaya kita kembali kepada bersih. Kenapa Allah membuka ruang seperti itu? Karena Allah sangat tahu bahwa kita tidak mungkin sempurna melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang disampaikan tadi 5 tujuan itu.
Itu idealnya seperti itu. Tapi untuk sampai ke sana perlu peningkatan, kemudian menjaga hama-hama tadi. Ketika ternyata ada hama, Allah masih kasih sayang, kasih ruang. Zakat fitrah menyempurnakan dari cacat-cacat yang boleh jadi kita lakukan, baik sadar ataupun tidak. Kita sangat butuh dengan zakat fitrah itu, ruang dari Allah untuk menyampaikan kepada kita supaya kita bisa menyelesaikan saum dengan sempurna, mudah-mudahan dengan ditutup dengan zakat fitrah. Siapkan sejak awal, direncanakan, itu diagendakan. Kenapa? Karena itu bagian yang sangat penting dalam rangkaian Ramadan ini. Demikian barangkali yang kita harus pikirkan di minggu terakhir ini. Jadi pikiran kita cari solusi jalan keluarnya. Gitu barangkali. Terima kasih Ustaz atas jawabannya yang diberikan. Alhamdulillah telah terjawab sudah apa yang menjadi pertanyaan dan yang menjadi bahasan pada hari ini. Pelajaran yang dapat kita ambil dari tausiah yang Ustadz sampaikan tadi bahwa ada amalan di akhir menjelang Ramadan, di akhir Ramadan ini, yaitu melakukan zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan kasih sayang Allah kepada kita untuk bisa menyempurnakan ibadah saum kita di bulan suci Ramadan ini. Sekian untuk hari ini, kita berjumpa kembali di jam dan waktu yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.